Halo. Oh my god, emang boleh ya senervous ini mau live doang? Udah lama gak showroom. Pasti kangen ya dengan keberadaanku. Lagi ngapain nih teman-teman? Oh my god, 9 menit gue nungguin banget. Sorry banget kalau setelat 9 menit itu. Maaf ya, aku sibuk. Nggak bercanda. Kayaknya udah lama nggak showroom, kayak banyak yang belum kenal sama aku kayaknya. Perlu Jiko dulu nggak? Nggak ya, ala ya, kalau Jiko. Dah Mam Yum, mau jawaban jujur apa jawaban bohong? Jiko, nonton teater aja ya kak kalau mau Jiko. Karena di teater banyak gudangnya Jiko. Aku udah lama gak showroom dan aku nervous. Emang boleh segugup ini? Kayaknya kenapa bisa nervous karena udah lama gak showroom. Jadi maafin aku ya. Kenapa alasannya gak showroom? Karena kalau jadwalnya padat banget, dan kalau misalnya emang ada waktu kosong, aku lebih prefer buat tidur dan istirahat dan main HP dan melakukan kegiatan lain. Jadi maaf banget teman-teman, sahabat terbaikku di dunia ini yang banyak sekali yang nonton, jadi aku baru bisa sekarang. Dan kalau misalnya aku mau showroom, kadang tuh moodnya tuh muncul di momen yang tidak tepat, di timing yang tidak tepat. Kayak misalnya aku nggak bisa tidur di jam-jam kunti itu, terus kayak showroom gak ya, tapi kalian pasti udah harus bobo dan istirahat, sedangkan aku masih belum bisa tidur gitu. Tapi nggak apa, karena aku tahu kalian semua di sini sangat setia menunggu keberadaanku yang berharga di live showroom. Lo gak apa-apa, banyak juga kok yang live di jam gue. Emang iya? Jangan deh. Harusnya kalian harus istirahat jam segitu. Tapi oke lah, kalau itu mau kamu, oke lah. Bisa dipertimbangkan. Jadi ya guys, pertama-tama karena aku udah lama gak showroom, jadi ada oknum di X, dia foto dengan background ini dengan caption, karena Jessie kelamaan gak showroom, mending gue aja yang showroom. Kamu pikir kamu bisa menggantikan posisiku? Ya, yang mungkin dia nonton sekarang, mungkin dia enggak. Tapi hey, you cannot replace me. It's really nice to be back. Kayak kangen banget. Kamu belum melupakan aku kan teman-teman? Kalian belum lupa dengan aku kan? Belum mandi? Udah mandi jam 2. Jadi oke, hari ini teman-teman tanya dong, hari ini Jessie ngapain aja? Please banget tanya kayak gitu. Aku mau dengar. Please ngomong seperti itu.
makasih. Hari ini Jessie ngapain aja? Oke, makasih ya udah nanya. Oke, karena kamu bertanya-tanya dan sangat amat ingin tahu, akan aku jawab. Jadi hari ini aku bangun bobo. Habis itu bangun bobo, aku bangun jam around jam setengah 1 atau jam 1 gitu, lupa. Tapi di atas jam 12. Habis itu hal pertama yang aku lakukan adalah aku main HP. Aku buka Twitter. Sumpah, buka Twitter di pagi hari. Enggak, di saat kamu baru bangun itu seperti kayak membuka koran di pagi hari, sumpah. Tapi biasa aja. Terus aku buka chat, melihat apakah ada yang menghubungi aku, mengapa-apa. Terus buka DM, buka semuanya. Abis itu aku main HP kayak 2 jam. Enggak 2 jam. Soalnya aku mandi jam 2, aku ingat banget. Habis itu aku mandi jam 2. Habis itu aku turun ke bawah. Pas aku turun sudah tidak ada orang. Karena tapi abis aku mandi, aku makan siomay. Tapi aku belum makan nasi. Hari ini aku belum makan nasi sama sekali karena pas aku bangun gak ada orang. Semua orang lagi pergi dengan kesibukan masing-masing. Dan aku di rumah karena aku baru bangun dan baru mandi. Dan aku baru sarapan siomay di jam 2 sih. Di sekitar jam 3 ya berarti itu. Habis itu ntar ya nge-lag. Oke, abis itu aku langsung main HP, main tab. Abis itu aku nonton TikTok, nonton YouTube, nonton semuanya yang bisa ditonton. Aku lihat Twitter, lihat IG, semuanya. Abis itu udah, aku melakukan itu semua sampai sebelum showroom udah. Jadi kayak kesibukannya nggak ngapa-ngapain. Kesibukannya hanyalah main sosmed, males-malesan, mau showroom gitu. Beneran gak gereja? Iya, aku lelah gitu. Kegiatan aku hari ini gitu aja. Produktif sekali bukan? Benar, benul. Pemalas. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu. Coba kamu jadi aku, pasti kamu juga akan melakukan hal yang sama. Karena kemarin aku baru tidur kayak jam 3. Iya, seru banget ya hari ini ya. Seru dong. Kemarin baju key teaser siapa? Good question. Jadi beberapa hari yang lalu aku di gift sama key teaser. Aku di gift jersey mereka. Terus ada tulisannya, dipakai ya Jeci, tapi udah ngomong ke sinesi itu tuh kayak oke, berarti oke gitu kan. Terus kemarin tuh pas mau teater aku tuh bangun kayak agak kesiangan dan aku buru-buru. Dan aku nggak punya waktu buat kayak menyiapkan outfit gitu loh buat ke teater. Jadi aku ambil baju yang paling atas, dan baju yang paling atas adalah jersey Chris Teaser. Jadi aku pakai itu. Gitu ceritanya. Padahal aku rencananya pengen pakai baju jersey Christy pas dia ulang tahun nanti. Tapi karena kemarin ada urusan mendadak dan ada urgent, jadi aku pakai kemarin.
membuat bangga orang-orang. Kitizer, tolong nanti nomor rekening saya ada di bawah, tolong dikirimkan sesuai nominal yang kita sudah setujukan ya, karena aku sudah pakai bajunya, udah aku endorse ya. Love. Sesi pesi gak buat jersey. Sesi pesi. Kenapa sesi pesi ya? Enggak guys, sebenarnya Jessie Nesi. Nggak tahu deh, tanya deh tuh ke si Jessie Nesinya langsung. Betul, Jessie Pesi sibuk. Sibuk, lebih sibuk dari Jessie. Wow, amazing, keren, incredible. Ngambek gak dibikinin? Enggak ngambek. Cerita Global Center SNM. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi guys, aku tuh sebenarnya udah lama tahu sebelum kejadian, sebelum SNM yang terakhir banget aku udah bilangin nanti kamu belajar ya gitu. Tapi belum tahu untuk kapan. Nah, mungkin ada yang udah lihat Twitter aku, mungkin ada yang belum. Jadi waktu event OFC, teman-teman yang semeja sama aku itu dia kayak mereka nanya kapan SNM lagi, kapan SNM lagi. So aku bilang iya nih, Freya-nya masih syuting, belum bisa gitu kan. Terus pada kenapa nggak disiapin center baru? So kayak iya ya, harusnya ada yang backup ya. Tapi kayak sok-sokan aja, sosok nggak tahu aja. Iya ya, harusnya ada yang belajar juga ya, ada yang backup ya. Terus mereka pada bilang gini, kenapa nggak kamu aja Jess gitu. So kayak masa sih aku gitu kan, aku gitu kan. Tapi ya sebenarnya aku udah tahu, aku emang udah suruh belajar gitu. Aku bilang apa aku minta aja ya ke KKJOT ya, aku daftar siapa tahu aku lolos menjadi center SNM yang berikutnya, aku gituin kan. Abis itu yang lain kayak pada iya setuju gitu. Terus aku bilang oke, nanti ya aku bilang ke KKJOT ya, siapa tahu mereka mau mempertimbangkan. Tapi haha, mereka tidak tahu kalau misalnya aku sudah tahu. Gitu. Jadi gitu, ceritanya gitu doang sebenarnya, nggak ada yang menarik juga. Bohong, ini bukan bohong, ini adalah confidential, oke? Ini adalah confidential yang belum bisa aku katakan. Tapi sebenarnya kayak pas diumumin line up, sebenarnya udah pada banyak yang nebak aku, kayak oke, udah banyak yang nebak. Padahal aku pengennya duar, enggak sih. Tapi seru, tapi kayak pengen lagi karena aku belum maksimal. Aku ngerasa aku bisa lebih bagus dari kemarin. Ya, aku ingin membanggakan ex fly tim T Fly. Aku bangga menjadi tim T Fly dulu, alumni tim T Fly, supaya aku bisa lompat lebih tinggi. Gila, tadi barusan udah kayak plus 100 aura belum tadi ngomong kayak gitu? Udah sigma banget belum? Ya jadi gitu ceritanya. Tapi sebenarnya pindah blockingnya, proses latihannya nggak susah. Karena kan blocking aku yang sebelumnya, yang kemarin jadi Marsha isi blocking aku. Dia tuh kayak mirip-mirip gitu loh. Mungkin yang kemarin nonton mungkin ada memperhatikan kalau blocking aku sama Marsha kayak ada deketan atau apa. Nah, jadi itu sebenarnya membantu banget. Karena blocking aku yang dulu sebelum yang nomor 1 itu koreografinya mirip-mirip, terus juga posisinya juga deketan, jadi aku nggak terlalu kayak struggle buat kayak ngafalin posisi yang baru gitu loh, soalnya kayak aku udah pernah juga kan. Terus oh iya, ini sebenarnya TMI,
aku dulu sebelum nomor aku yang sebelum yang center ini, aku ada dulu nomor sebelumnya yang aku Sonichi SNM, itu nomor asli aku. Habis itu kan aku pindah blocking ke yang nomor aku sebelum aku nomor satu kan. Nah, jadi aku istilahnya udah punya 3 blocking di SNM. Dan karena udah 2 blocking sebelum itu, jadi aku kayak udah tahu pattern yang ini gimana, pattern ini gimana. Jadi itu kayak bisa lebih memudahkan aku buat belajar posisi baru. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah sih untuk performnya. Cuma emang berat banget ya tanggung jawabnya ya, kayak gimana caranya satu orang bisa bikin 16 orang tuh bagus juga gitu loh. Karena itulah gunanya, kayak harus menyinari yang lain juga. Jadi itu yang masih aku harus belajar sih, karena kan baru pertama kali juga. Jadi kayak mohon bantuan dan dukungannya ya kakak-kakak. Kemarin aku juga kayak udah ngobrol sama Cigre dan sama sensei dan sama staff juga, kayak gimana nih caranya biar bisa lebih bagus gitu kan. Soalnya emang kayak it's really overwhelming. Aku bahkan gak bisa ngomong pas MC karena kayak it is really overwhelming for me. Jadi kayak aku gimana caranya untuk bisa gimana caranya bisa aku bagus dan sekaligus bikin teman-teman aku yang lain semuanya bagus juga gitu. Itu gunanya center. Jadi itu benar-benar tantangan buat aku banget, dan aku harap aku bisa di kesempatan yang berikutnya bisa lebih maksimal lagi. Gak apa, yang aku seneng JKT karena kayak kita, apalagi kayak surrounding aku di JKT juga semuanya tuh yang kayak benar-benar suportif banget, benar-benar yang kayak semua tuh dukung gitu loh. Semua tuh pada bilang iya emang di JKT kan emang tempatnya berkembang, apalagi di teater tuh bener-bener apa ya, kayak benar-benar wadahnya buat kayak belajar gitu loh. Jadi mungkin kemarin kata staff sama sensei juga kayak iya sebenarnya Jessie nggak jelek, tapi belum maksimal juga, kayak belum kayak Jessie yang biasanya gitu. Jadi aku mau gimana pun caranya harus cari cara supaya bisa. Tapi tenang, bisa, pasti bisa. Bisa. Jadi begitu. Tapi shout out juga untuk teman-temanku yang lain kemarin di SNM. Sebenarnya ini TMI banget juga, kemarin tuh banyak banget yang belajar blocking baru juga. Jadi karena harus mengapresiasi juga teman-temanku yang kemarin juga perform SNM. Contohnya kayak Marsha, dia juga pindah blocking. Terus ada Gracie, Sonichi juga kemarin. Jadi kita kayak belajar bareng juga. Terus ada Ella juga pindah blocking, Raisa juga. Terus kan SNM juga kayak banyak dan udah lama banget nggak dibawain ya. Jadi kayak itu kemarin kita challenge juga untuk kita gimana caranya bisa make SNM great again. Kayak kita kemarin benar pressure gimana cara bisa bikin SNM tuh bagus lagi gitu. Jadi kemarin kita berusaha, tapi mungkin kedepannya bisa lebih bagus lagi. Aku udah kayak Sigma banget belum tadi ngomong kayak tadi? Udah kayak plus 100.000 aura banget belum? Udah kan ya harusnya ya. Tapi makasih ya teman-teman, kayak di pas kayak aku perform, pas saya perform tuh kayak buka Twitter tuh rasanya kayak semua orang apresiasi aku, tapi kayak sebenarnya aku kayak masih jauh banget dari perfect. Jadi kayak ya bareng-bareng kita bisa semangat gitu. Tapi makasih ya untuk kayak apresiasinya, udah pada giveaway juga, yang seharusnya kado giveaway-nya adalah buat aku. Ya nggak sih? Setuju nggak sih kalau misalnya yang pada giveaway harusnya pemenangnya adalah aku, ya nggak sih? Tapi makasih ya. Makasih. Merdeka. Agak tapi oke. Respect Merdeka. Kirim nomor rekening. Ada di bawah ini. Jadi semoga kemarin juga banyak yang bilang ke aku kayak semoga SNM bisa sering dibawain, karena jujur SNM salah satu setlist yang aku suka juga. Jadi semoga bisa sering dibawain Om JOT ya. Sekarang kan udah maksudnya backupnya juga udah banyak kan.
Jadi semoga bisa, untuk yang mau banget nonton SNM, jadi semoga bisa dapat kesempatan. Dan semoga yang mau nonton setlist lain juga semoga selalu diberikan kesempatan untuk verif ya teman-teman. Aku berdoa. By the way, ini bukan daster, ini adalah baju barong dari Bali. Someone gave it to me as gift, dan I love it because it's purple. Baju barong. Barong sama barong saya tuh kayak kakak adik atau sama atau kayak sepupu jauh atau gimana tuh? Tolong uh, tolong pencerahan ya. Saudaraan. Oh, beda apa nih? Beda jauh, musuh. Cinggu, tomodachi. Apa nih? Ya, sesuai mindset masing-masing, nggak apa-apa. Terus kemarin oh iya aku lupa banget, kemarin tuh sahabat aku Cepio, dia tuh kareha, dan kayak me as her best friend, aku tahu segimana deg-degannya dia, karena kita kan kayak beberapa hari belakangan ini kan kayak kita sering banget kegiatan berangkat bareng pulang bareng juga kan, dan kayak kita tuh pokoknya spend time banyak banget bareng, bahkan maaf banget lah, bahkan kayak dibandingkan aku sama Ola itu kayak aku belakangan itu lagi kayak sering banget spend time bareng sama dia karena kita kegiatannya bareng terus. Dan kayak dia tuh bener yang takut banget mau ke Reha lagi, tapi kayak aku selalu bilang ke dia kayak nggak apa-apa, kamu bisa, maksudnya kayak you've come this, kayak dia tuh udah menjadi sejauh ini, nggak mungkin nggak bisa, dia tuh bisa, cuma emang rasa takutnya lebih besar. Tapi emang kita semua kayak gitu, aku pun iya, aku pas pas pertama kali karyanya juga begitu. Pas pertama kali karya tuh rasanya apalagi ya guys, kalian udah tahu belum sih, aku kayak pas aku pertama kali karya itu kan pas estes aku, yang sebenarnya tuh harusnya bukan aku, itu harusnya Cishani. Dan waktu itu tapi kayak lagi ada apa gitu, Cishaninya tidak bisa perform, tidak memungkinkan untuk perform, jadi siapa ya, oh ya udah Jessie kata manajemen gitu. Jadi aku kayak itu Hamin satu aku belajar karya. Bayangin unit se-pressure itu, unit semenakutkan dan semenegangkan dan sesendiri itu, aku dikasih Hamin 1. Tapi kayak ya ini emang kerjaan lo, kayak ini emang yang harus lo lakukan, jadi kayak mau gimana pun gue harus siap gitu. Dia oke, nggak takut gitu aku gitu kan. Tapi emang seserem itu sih, jadi kayak I get her gitu kalau misalnya dia setakut itu. Dan kayak kemarin kemarin dia nangis, Cepio kemarin nangis kan abis selesai. Ini aku cerita aja, ini kemarin Cepio nangis habis kareha, dia turun ke stage dia kayak nangis gitu kan. So kayak it's okay, aku juga kemarin kayak gitu kok pas pertama kali kareha. Soalnya kayak sumpah kareha tuh super overwhelming, kayak rasanya tuh kayak bisa dimakan monster, tau gak sih? Kayak lo sendiri, terus kayak ya udah sendiri doang, nggak ada temen buat nge-backup atau apapun gitu. Jadi tuh emang serem banget, tapi keren. Pokoknya semua member keren dan Cepio keren. Maksudnya dia bisa udah kayak apa ya, udah bisa melawan rasa takutnya dia. Jadi keren banget. Tolong semangatin Cepio terus supaya dia bisa semakin pede nanti karyanya teman-teman. Dan aku juga kalau siapa tahu aku nanti karya lagi, tapi nanti aja lah. Nanti aja. Nih, aku tuh sampai ada ya, masih ada nggak ya? Aku pas pertama kali aku kareha, pas aku turun dari stage, aku masuk ke backstage. Mungkin kalau ada teman-teman yang kayak nonton hari STS aku karya itu, tangan aku gemeter nggak bisa berhenti. Dan pas turun dari stage, aku bener kayak nangis takut, karena emang semenakutkan itu. Kayak kita tuh nggak tahu orang tuh mikirnya apa gitu loh. Terus mana lagunya kan sedih, jadi kayak rasanya kayak mau dimakan naga, bener. Jadi pas aku turun stage kan ada Cige juga waktu itu kan. So kayak aku duduk, terus aku nangis, terus ubah
Chige datang menghampiri aku, dia kayak it's okay, you did well, gitu-gitu kan. Memang Chige sangat baik sekali. Abis itu tapi aku waktu itu nangis bukan karena kayak gimana-gimana, tapi kayak oh my god, akhirnya ini, maksudnya akhirnya bisa terlewatkan gitu loh. Kayak oh my god, akhirnya sudah bisa terlewatkan. Mana ya, terus kayak Chige comfort aku waktu aku pertama kali Kareha, kayak nggak apa-apa, kamu nanti nextnya bisa lebih improve lagi, bisa gimana lagi, bisa berkembang lagi, gitu-gitu kan. Tapi kayak I'm so scared. Penampakan aku nangis di backstage di setelah Kareha dan ditenangin oleh beberapa kakak staff karena aku sangat panik dan sampai nangis, bukti bahwa semenakutkan itu. Jadi kayak kemarin Cepio keren banget, dia keren banget. Bangga gak sih sama Cepio? Kayak gitu, kayak aku yang dari dulu kayak I'm so proud of you. Terus kemarin kayak kita langsung kasih dia minum, langsung puk-puk gitu-gitu. You did well. Because I get the feeling. Bangga sekali. Terus aku juga kayak sebenarnya tadi pagi tuh kayak agak terharu karena tiba-tiba mention aku kayak pada dari PM Cepio, kayak pada iya tolong ini Jess juga. Jadi kayak it's time for me to do the same to her. No, jangan di Zoom karena aku jelek sekali, aku menangis. Pokoknya kalian lihat aku nangis kayak setahun sekali lah. Setahun sekali. Nggak boleh lebih. Itu ya. Nanti kalau misalnya kalian kayak tiba-tiba lihat aku nangis, itu kayak itu acting aja, itu acting. Jantung kananku apa kabar? Aku juga terakhir tuh aku chat sama dia kemarin, si jantung kanan aku itu. Dia sibuk ya sekarang ya. Aku belum ketemu dia lagi semenjak dia dari Jepang. Dan kapan ya ketemu lagi ya, belum tahu lagi. Aku belum tahu kapan kita kegiatan bareng lagi. Kangen sih. Siapa kangen Ola? Aku. Cubit biar nangis. Nggak boleh kekerasan. Kalau kekerasan aku bilangin ya, kamu nggak boleh cubit-cubit aku, nanti aku bilang ke fans aku, nanti kamu di ini loh, kamu digebukin loh. Terus kemarin aku bawa botol minum, tapi aku mau cerita juga tentang botol minum. Jadi kemarin kan aku bawa botol minum yang bisa menahan dingin 25 jam kan. Nah aku tuh kalau perform tuh pengen banget minumnya air dingin. Jadi aku bawa botol yang bisa menahan kedinginan air tersebut. Jadi aku bawa botol minum itu. Habis itu tapi itu tuh kayak dia tuh nggak terlalu besar. Jadi pas aku selesai show dia tuh sebenarnya nggak cukup. Kayak aku harus isi lagi, tapi kayak aku capek isi mulu. Jadi ya udah, aku minumnya abis sebelum shownya selesai, tapi gak apa-apa. Spill isi air es atau air panas? Air es, tapi nggak pakai es batunya sih, pakai air doang. Etalase nomor berapa kak? Kalau untuk yang kali ini aku gatekeep, tapi sebenarnya kalian, tapi itu gampang carinya, woi. Kayak cari aja botol minum menahan rasa dingin dan rasa panas, coba gitu keywordnya, mungkin keluar. Gitu. Kayak aku udah lama banget nggak live update ya. Mungkin yang subscribe PM juga mungkin adalah tau lah, tapi mungkin kan ada yang nggak juga kan. Jadi ayo tanya aja, kamu mau tahu tentang apa lagi? Lama nggak kelihatan. Iya, maaf ya, aku baru bisa live lagi. I'm still a Kuromi girl, if you're wondering.
I still love Kuromi. Cije sih saran barang crochet yang harus kubuat. Kayak topi lucu deh. Topi crochet yang kayak topi Kuromi aku yang aku pakai ke Jepang. Kayak gitu lucu. Kuromi di dada ini, betul. Udah lama gak showroom jadi kayak nggak pamer-pamer barang-barang Kuromiku lagi kan. I recently got this bag dan ada Kuromi ya. So cute. Ini kayak tas gede banget tapi kayak bisa muat banyak banget. Tapi aku kayak bawa itu buat kalau buat perform aja. Dadah Jessie, mau sholat dulu. Oke, nanti balik lagi ya. Kalau nggak balik lagi akan aku cariin sampai ke kutub utara, sampai aku dapet, dan aku iket kamu dan aku pasang TV baik banget dan setel showroom aku supaya kamu nonton. Itu kalau itu konsekuensi kalau misalnya kamu nggak balik lagi. Tapi semoga kamu balik lagi supaya aku nggak melakukan hal itu. Iya kemarin SSS Ella. Aku sebenarnya seneng banget SSS Ella, aku pengen banget ngomongin Ella kan. Dia tuh kayak belakangan ini aku kan lagi juga banyak kegiatan sama Ella ya. Dia tuh kayak literally alay banget, sumpah. Kayak pusing banget sumpah. Kalian kalau misalnya mikir aku aneh dan alay, kalian salah kan, itu masih ada Ella. Tapi maksudnya kayak dia tuh maksudnya bagus, itu kayak ya jadi branding dia dan jadi lucu gitu loh. Itu alay banget sumpah, aku kayak gak bisa pikir. Nih kalian mau tahu gak sih? Iya dia bener-bener kayak aku banget, kayak ini kayaknya di multiverse lain aku sama Ella kayak orangnya sama deh. Cuma terus kayak tapi lucu banget sih Ella. Kan Ella sih aku di Gen 10. Oh my god, kalau misalnya dia tahu aku ngomongin lagi dia pasti kesenangan banget. Dia pasti kayak CJ sing, dia pasti kayak gitu. Nih masa ya pas perform waktu mau off air dia tuh kan kita udah mau naik ke stage tapi dia lupa pakai lipstick. Enggak, dia udah pakai lipstick tapi kurang tebal, kurang kelihatan. So kayak pakai lagi lah, nggak kelihatan. Tapi pas dia baru mau buka lipsticknya udah overture, itu udah mau naik stage. Terus dia tiba-tiba apa yang dia lakukan, tiba-tiba guys, tiba-tiba teriak. Dia kayak dia tiba-tiba teriak. Oke, aku sama gitu lah, kenapa lah, nggak tahu, dia kayak aneh aja kayak gitu. Dia suka tiba-tiba mengagetkan, semengagetkan itu. Dan kalian harus tahu yang post Red Velvet itu kayak itu peak aneh dia sumpah. Aku sampai kayak lah aku sampai kayak gitu. Oke, speechless. Kenapa kamu kayak gitu lah? Tapi nggak apa, itu kayak dia lagi bikin branding kali ya, lucu jadinya, menghibur banyak orang. Dia tuh kan juga kayak suka teriak gak jelas gitu loh, kayak lagi latihan tiba-tiba dia suka kayak dia suka gitu, dia suka. Dari tadi aku nggak pakai lipstick, aku baru lupa, baru ingat. Tapi aku nggak mau pakai lipstick, aku mau pakai lip balm aja. Nih kan harus tahu ya, waktu teater sementara itu bibir aku kering banget sampai perih. Terus dia kayak perih banget pokoknya, kering. Terus itu kan tapi kan udah mau perform ya, nggak mungkin nggak pakai lipstick. Terus aku cuma pakai lip balm. Tapi lip balmnya tuh nggak ada yang bukan yang berwarna, soalnya aku waktu itu nggak beli yang berwarna kan. Tapi kayak kalau misalnya aku cuma pakai lip balmnya itu bakal pucat banget. Udah sih, pengen ngomong gitu dong sih. Ngomong-ngomong bulan ini ada video call tahu. Kalau boleh tahu, ini nanya doang ya, kalau boleh tahu pada video call gak sih? Kalau boleh tahu aja.
By the way, since we're able to do it now, teman-teman pada penasaran dengan koleksi case HP yang aku punya. Jadi ini aku beli di Malaysia. Ini kayak lucu banget, dia ada kaca dan ada ininya, ada bunny, ada kelinci. Kalian yang udah ngikutin aku dari dulu pasti tahu banget kalau aku tuh maniak case HP. Tapi sekarang tuh aku udah nggak terlalu, aku udah menahan diri untuk nggak beli case banyak-banyak karena kayak kan ini kan nggak akan aku pakai seumur hidup gitu kan, kayak pasti akan ada yang ganti, ada yang rusak gitu kan. Jadi kalau misalnya aku ganti, nah dulu HP aku sebelum ini itu kan ada juga dan itu banyak banget case-nya. Nah pas aku ganti HP, aku kayak pusing banget ini case mau dikemanin semua karena banyak banget dulu. Nih aku kasih lihat ya, aku punya satu kardus isinya case HP yang harus kalian lihat. Bentar ya guys, aku pinggirin dulu, ini agak repot. Oke. Mau kemana? Aku ini balik lagi, tenang. Ya aku punya satu tempat kayak gini, tempat case. Iya maaf ya tempatnya cuma gini dong karena banyak banget barang di rumah, di kamar aku dan aku nggak bisa. Aku baru banget beli clear case dan yang ini yang ada ininya, yang ada buat kayak gantungannya karena kayak aku gak punya yang ada gantungannya. Jadi aku mau. Dan aku juga punya ini yang ada bayinya. Terus ada juga WTS no and no. Juga punya ini koket banget. Ini aku beli di TikTok Shop karena kayak ini sebenarnya bukan aku banget. Ini bukan aku banget sebenarnya, tapi really cute. Jadi gemas. Abis itu aku punya yang ini aku agak nyesel beli ini karena ini jelek. Terus aku punya ini, itu kayak bahannya tuh kayak bulu gitu, tapi ini udah agak kotor karena aku sempat pakai ini agak lama. Want to buy case ini pakai JC JKT48. Nah, nanti juga kalian kalau misalnya screenshot terus kayak cari di mana juga pasti adalah ketemu. Tapi ada beberapa yang dikasih juga. Terus aku sempat beli ini juga, Alice. Tapi aku kayak aku agak nyesel beli ini karena kayak pas datang dia tuh kayak jelek sejujurnya. Bukan jelek sih, tapi lebih kayak bukan aku banget. Tapi tapi aku belum pernah pakai. Ya udahlah. Aku punya case clear case tuh banyak banget. Terus aku juga punya berbagai macam silikon case yang biasa doang tapi warna ungu. Di situ aku sempet di gift ini new jeans, tapi aku udah nggak pernah pakai lagi. Situ ini aku beli di Thailand. Aku belum pernah pakai juga karena kalau dipikir-pikir ini agak alay dan aku agak nyesel nih, tapi nggak apa-apa karena di Thailand semuanya murah jadi oke, nggak apa-apa. Terus ada ini juga. Ini aku nggak pernah pakai. Ini aku dikasih sama siapa ya? Lupa, ini pokoknya dikasih juga. Anjing. Terus ada ini, ada My Melody Punk. My Melody Punk. Dia tuh kayak jeans gitu bahannya. Tapi kan aku suka Kuromi ya. Ini sebelum aku suka Kuromi-Kuromian nih. I think it's cute, tapi kayak setelah kayak dipakai tuh kayak agak alay, kayak anak alay aja gitu.
Terus aku punya case ini aku beli di Jepang. Tapi aku agak nyesel juga belinya karena lama-lama aku nggak suka. Kan lihat dia tuh kayak gini, dia tuh kayak kotor dan dia tuh nggak masuk sama. Sebenarnya lucu kalau misalnya HP putih, tapi HP aku tuh ungu. Jadi kayak alay banget ini Mivi. Mungkin akan aku kasih ke Flora, kan dia suka Mivi. Oh iya, dulu yang kayak dulu case aku yang lama yang udah aku nggak mau, biasa aku kasih kayak ke adik aku atau ke teman-teman yang mau. Aku pernah kasih case ke Kajinan karena case aku banyak banget dan HP kita sama waktu itu. Jadi ada yang aku kasih ke Kajinan juga, terus dia kayak oke, mau. Jadi aku mau kasih ini ke Flora. Oke, aku pisahin dulu. Oh, bukan, lupa aku punya case itu. Aku ada case. Oke, ini alay banget sih. Ini udah lama aku punyanya. Funny sunglasses. Enggak lucu, jelek. Lucuan juga. Lucuan aku, setuju juga. Makasih ya. Aku kayak senang banget supaya kayak teman-teman di sini tuh benar-benar suportif dan sangat amat mendukung apapun yang aku lakukan. Jadi kayak gemes. Lapar enggak? Terus aku juga punya case ini yang jelek, mau aku buang karena dia udah kotor. Terus juga punya case ini aku pakai buat kemarin ini aku pakai waktu teater sementara karena rasanya tuh ini case pertama yang debut di yang masa yang terpublish, ngerti gak maksudnya? Terus aku juga punya kayak case silikon, tapi ini aku suka, dia bahannya tebel dan kalau jatuh dia nggak terlalu gini. Aku juga punya yang warna dark blue sama ini warna apa ya? Waktu sih namanya black currant yang ini. Terus ada ini ada Kuromi juga, tapi aku nggak pernah pakai karena jujur Kuromi alay. Jadi itu kayak lupa ini tuh ada yang mana yang beli mana bunyi apa sih? Oh, bentar, HP itu bentar guys, dari tadi. Semua dikatain alay, memang. Spill etalase nomor 3. Keranjang kuning ya. Gak mau ATS, masih sayang. Mau banget, tapi kayak ke siapa dan gimana caranya? Ini dia casing yang kesukaanku. Ini casing aku di gift dan aku kayak nggak tahu apa yang ada di otak orang itu pas dia nge-gift aku case ini, kayak lagi nggak ini ada juga nih. Aku juga punya ini buat gantungan. Oh iya kan, mau kasih lihat casing, aku jadi ke distract. Juga casing dari Cina. Terus ada lagi ya guys. Oh udah segitu doang. Oh ada juga ini juga lucu. Ini juga salah satu casing kesukaan aku karena
dia tuh kayak tuh, dia kayak hologram gitu loh. Ini gemes banget. Dan dia tuh nggak, dia walaupun clear tapi dia nggak akan kayak bisa kuning karena dia hologram. Tuh kayak bagus banget gak sih? Gitu kan? Oh iya, tau gak sih guys, selain casing ya, aku tuh pengen banget kayak, mungkin kalian udah tahu aku di PM kayak selalu ngomong kayak apa ya, baju aku makin banyak, tapi lemari aku tuh nggak makin gede. Jadi penuh banget kan, harus tahu nih lemari aku udah kayak tong sampah, tau gak sih? Jadi tuh banyak banget sampai kaos terus menurut aku stop jatuhin barang sih guys sih. Oh iya, aku punya ini juga, tadi aku mau pakai ini buat teater sementara tapi menurut aku agak alay. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan unboxing barang-barang yang aku punya. Aku akan melelang isi rumahku. Yang mau ikutan, stay tune terus di YouTube channel aku. Terima kasih. Aku tuh kepikiran mau buka kayak pengen punya akun pre-love gitu tau. Pengen punya akun pre-love untuk baju-baju yang aku nggak pengen pakai lagi. Karena mau sebanyak apapun baju-baju atau kaos-kaos yang aku udah nggak pengen, yang udah aku taruh ke teater, aku kasih ke saudara, aku tinggalin di teater yang aku udah nggak mau gitu, tapi tetap penuh lemari ini. Aku kesel banget. Jadi teman-teman yang kalau misalnya mau nge-give JC tapi kayak nggak kepikiran mau nge-give apa, boleh nge-give lemari ya. Aku terima, sumpah. Makasih banget loh. Ini masih bisa ada spot untuk 1 lemari di sini kalau misalnya ada yang mau nge-give aku lemari. Jadi boleh, demi kenyamanan kaos-kaos dan baju-baju aku yang lain yang menumpuk. Masa tuh udah donasi, udah dikirim kemana tuh semua tetap aja karena kayak nambah terus kan, dan nambah tapi lemarinya juga nggak ikutan membesar. Itu kayak stres banget sumpah. Aku setiap ngesortir baju tuh kayak so many. Kalau Jot gak terima, aku aja yang terima, nggak apa-apa. Aku sangat open kepada teman-teman yang berbaik hati ingin nge-gift aku lemari. Sumpah, boleh banget. Aku butuh lemari. Aku krisis lemari. Sebenarnya kalau misalnya aku nggak dijaketin, mungkin aku bisa kayak buka akun pre-love, kayak pre-love by Jessie gitu kan. Jadi baju-baju yang kayak aku udah nggak pengen pakai lagi aku jualin ke orang, tapi kayak dengan pre-love, namanya pre-love gitu loh. Minta kejot, dikasih gak ya? Coba deh nanti aku minta, aku DM di IG official JKT48. Aku akan tanya, Jot boleh gak kasih aku lemari, karena baju aku kebanyakan, lemari aku gak muat. Ngomong gitu kali ya. Kira-kira Jot bakal kasih gak? Oh, dia punya ini. Aku suka banget ngumpulin stiker-stiker yang kayak 3D kayak gini, yang kayak Aikatsu, sumpah lucu banget. Ini aku tempel di case ini, di case yang sedang aku pakai device-nya untuk showroom. Terus warnanya ungu juga. Aku juga punya ini, punya Hansa Plus Kuromi. Aku punya ini, aku di gift ini kemarin. Sumpah ini berfungsi berguna banget. Ini tuh kayak tempat krim tapi Kuromi. Jadi kayak misalnya ada yang kayak aku kayak keluar kota atau pergi dan aku kayak butuh bawa krim atau apapun tapi dengan travel size, itu bisa dipindahin ke sini. Gemes banget. I love it. Tapi belum ada kesempatan untuk pakai, jadi aku belum pakai.
Lihat semua barang aku ungu. Semuanya Kuromi ungu, Kuromi dan ungu. Gue punya ini, semuanya ungu. Kan tau gak sih aku suka warna ungu? Atau ada yang belum tahu kalau aku suka warna ungu? Aku pakai baju ungu. Oh iya, minta Jessie Nessie aja, kan bentar lagi aku udah mau ulang tahun. Gak bentar lagi sih, tapi kayak ya sebulan aja lah. Jessie Nessie kalau mau kasih aku kado, kasih aku lemari aja ya. Itu sangat amat berguna banget lemari. Aku juga punya inhaler. Masih ada Jidengo. Masih dong. Aku punya 100. Aku juga punya ini. Ini di gift aku. Gemes banget gak sih? Cuma aku dan dia yang punya. Tapi untuk kakak yang bersangkutan, kalau kakak nonton live ini mungkin boleh dipertimbangkan untuk buka PO kali ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik mau punya gantungan kunci Jessie. Udah segitu aja yang pengen aku tunjukin ke kamu. Nanti bikin birthday t-shirt warna ungu. Emang kalau aku bikin birthday t-shirt warna ungu pada mau? Tapi kalau warna ungu nggak semuanya pede pakainya. Jadi oke, aku spill tipis-tipis ya. Jadi birthday t-shirt untuk tahun ini sudah ada dan sudah ini rahasia ya, sudah mulai aku udah selesai juga desainnya, tapi aku disclaimer dulu, tahun ini mungkin kayak lebih simple dan gak yang macem-macem, lebih biasa karena kan masih banyak kesempatan tahun depan lagi kan masih bisa birthday t-shirt ya. Jadi tahun ini bakal biasa. Ada muka segede gaban, we never know, mungkin ada mungkin tidak. Tapi kali ini aku bikinnya lebih, warnanya nggak tahu sih kan akan suka atau enggak, tapi ini warnanya lumayan warna netral, tapi bukan hitam dan bukan putih. Kan aku tahu kan sudah muak banget dengan warna hitam putih, jadi ini alternatif sih, kayak warna biasa, tapi maksudnya bukan warna hitam atau putih, tapi warna netral. Ya soalnya kan aku dengar dari mayoritas aja gitu kan, pada bosen warna hitam, bosen warna putih, dan nggak mungkin aku bikin kaos warna ungu karena ya itu aku yang suka, bukan konsumen yang suka. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Mungkin suatu saat JOT mau berbaik hati mau bikin versi warna ungu tapi untuk aku doang. Nggak tahu. Tapi kayak nih aku tanya, kalau misalnya bajuku kaosnya warna lilac, emang pada mau pakai? Aku tahu pasti kan nggak pede kan. Mungkin ada beberapa orang yang nggak pede sama pilihan warna yang kayak terang atau yang kayak pastel gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Aku mendengar. Kamu paham. Mau? Kalau mau ya udah bilang Jessie Pesi aja bikin kaos warna lilac. Aku kalau lilac aku juga suka, kecuali kayak ungu terong ya aku juga skip kali ya. Skip dan skip. Skip dan skip. Hari-hari Jessie Pesi kena. Memang kan mereka sudah menandatangan kontrak untuk mendukung Jessie apapun yang terjadi. Jadi they kinda stuck with me, tapi mereka senang, mereka happy, nggak apa-apa guys. Mereka tuh sebenarnya gimmick kayak kesel apa, itu semua gimmick doang. Mereka tuh asli nggak kayak gitu, mereka baik hati. Tenang aja, mereka baik kok, walaupun memang ada jametnya dikit. Minta sanbatsu,
Kalau kayaknya sebelum diminta juga ini banget ya, kayak takut salah ngomong, sumpah. Nggak, apa yang terbaik aja ya, tapi mau nggak apa-apa kan, mereka udah tahu lah. Soalnya di saat kayak gitu tuh nggak boleh salah ngomong. Oh iya, tau gak sih, waktu itu sempat ada tweet kayak pada pengen banget tahu skincare atau makeup apa aja gitu yang kayak kita pakai gitu. Sebenarnya aku pengen banget, cuma sekarang kan takutnya kayak ada, maksudnya takutnya ada yang pikir di endorse lah apalah gitu-gitu. Jadi terus kan kita juga nggak boleh kasih lihat brand, takutnya nanti brandnya kelihatan juga gitu. Jadi seperti belum bisa, tapi mungkin kalau misalnya kayak ada yang ingin bertanya kayak kira-kira apa yang bagus gitu-gitu, mungkin bisa lah. Tapi sumpah kalau ada kesempatan aku pengen banget juga kasih tahu. Tapi untuk banyak kan aku, karena kemarin aku ke Jepang kan waktu yang pas Magic Hour, aku tuh beli banyak kayak make up dan aku cocok. Jadi aku repurchase. Jadi mungkin yang kalau misalnya ini JC nggak tahu. Kalau ada yang penasaran, aku lebih banyak pakai produk Jepang, Korea, kayak kalau buat apa? Buat complexion, buat base gitu loh, buat base. Kalau complexion kan kayak moisturizer, sunscreen, primer gitu-gitu kan. Base-nya maksudnya kayak foundation kah, atau cushion, atau concealer gitu-gitu. Lip care, aku lip care cuma pakai lip balm doang. Swear. V-Just-Tip. Nggak Just-Tip juga sih, sebenarnya ada di sini. Ada juga. Ditanya ukuran lemari. Kira-kira yang muat sebesar ini, kira-kira ukuran berapa tuh? Hair care, oh my god, jangan tanya hair care pada aku karena rambut aku jelek. Guys, rambut aku jelek. Rambut aku kering dan jelek pokoknya. Karena rambut aku udah panjang dan rambut aku rontok, jelek, kering, dan kayak biasa aja. Iya, sebenarnya sempet kayak mempertimbangkan apa aku potong aja, tapi nggak bondol. Bondol sekali lagi, yang nggak bondol. Tapi pengen dipendekin. Cuma palingan ujung-ujungnya doang karena ini tuh jelek dan kering banget. Setiap di hairdoin aku juga udah kayak, Kak mau pakai vitamin, tapi enggak, maksudnya itu kan kayak temporary gitu kan, cuma buat kayak heat protection doang. Aku tuh kayak capek banget sumpah. Sampai kemarin, kan tahu kemarin aku tidur jam 3 karena aku mandi lama banget, aku pakai hair mask. Karena bahkan pas kayak keramas pun aku tuh udah capek, nyampe rumah tuh kan udah malam kan, aku tuh pas keramas pun kayak udah capek banget sumpah. Aku keramas sampai gini-gini. Oh sampai gitu, terus rambutnya panjang, terus harus pakai conditioner, harus pakai hair mask gitu. Jadi kayak udah capek banget. Jadi aku belakangan ini juga keramasnya salah-salahan, keringin rambut juga salah-salahan karena capek banget kan. Tapi mungkin itu alasan kenapa rambut aku jelek sekarang. Tapi kayaknya pengen sih, nggak bondol, tapi kayak pengen dirapin aja kalian nanti sebelum nggak tahu kapan. Asli. Tapi untung nih, kalau kalian mau tahu, rambut aku kan layer kan. Rambut aku tuh layer, jadi aku di ini tuh pendek nih, yang layer paling pendek adalah yang ini. Jadi aku bisa ngeprank kalian kalau misalnya aku potong bondol kayak atau apa kayak, karena layer aku depannya pendek segini doang. Tapi makin banyak dia tuh makin tumbuh, dia makin panjang tuh. Ini aku sekarang panjangnya udah segini, udah di perut nih. Kalau misalnya dari belakang, pinter, ada ininya kan, nggak kelihatan kayak gini ya. Nih kalau misalnya dilihat dari belakang,
Tuh, ini tuh udah panjang banget kan gak sih? Tuh, segini nih. Tapi kayak itu tuh nggak semuanya, nggak semua itu panjangnya rata karena aku di layer. Jadi ada yang pendek, jadi makin panjang, makin panjang, makin panjang. Nah, yang paling panjang ini nggak aku potong selama kayak berapa ya? 2 tahun. Jadi ini udah 2 tahun gak dipotong nih, yang paling panjang, yang paling bawah. Tapi sebenarnya kayak capek banget sih rambut panjang. Tapi aku kadang-kadang juga pengen panjang karena aku dulu udah, pas aku potong bondol kan literally nangis ya pas bondol ya, karena jelek banget. Pas awal-awal tuh, pas STS umur ke-16, gila. Aku bisa ya sebondol itu, jelek banget sumpah. Jadi aku sekarang panjangnya tuh udah sepinggang. Udah sepinggang. Biasa keramas 1 hari berapa? Gimana sih? Maksudnya keramas berapa hari sekali gitu maksudnya. Kalau aku sebenarnya kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, aku tuh keramas sehari sekali doang. Keramas pas malam doang. Tapi kecuali kadang tuh ada kayak gini nih skenario nya ya. Mungkin orang-orang dengan rambut panjang akan relate sama aku. Jadi kan sebenarnya kalau bagusnya itu kan nggak boleh keramas sering-sering ya, supaya tuh dia, maksudnya biar biar apa ya, nggak tahu, aku lupa biar, tapi pokoknya bagus, maksudnya nggak boleh terlalu keramas keramas sering-sering lah pokoknya, gitu lah pokoknya ya. Tapi kan aku kan perform pakai hairspray, dicatok, nah itu tuh nggak bisa, terus apalagi keringetan kadang, jadi tuh nggak bisa nggak keramas. Dan kadang kalau misalnya kayak nih contoh nih, aku kegiatan sampai malam tapi aku hairdo, tapi nggak yang pakai hairspraynya banyak, atau pakai uh, atau gimana sih jelasinnya, kayak misalnya ada satu hari aku photoshoot doang siang, nah terus malamnya aku ada kegiatan lagi sampai malam, aku latihan sampai kayak jam 1 aku baru pulang, so aku harus keramas kan. Tapi aku capek kadang, tapi aku ngerasa kayak oh hari ini nggak kotor-kotor banget lah, nggak keringetan banget, nggak gimana banget, jadi aku nggak keramas tuh, jadi aku tidur, aku jadi mandi doang tapi aku nggak keramas. Nah besoknya pas mau berkegiatan lagi aku keramas. Tapi aku tuh lebih suka tekstur rambut aku tuh pas bangun-bangun tuh, pas aku tuh keramasnya malam, ngerti gak sih? Jadi kayak kadang tuh aku sehari bisa keramas 2 kali, karena kayak contohnya gini juga deh. Ngerti gak sih? Juga kayak capek banget ngejelasinnya, tapi kayak semoga ngerti. Misal aku perform 2 hari berturut-turut, ada boneka dari siapa? Terima kasih ya. Dari siapa nih? Makasih bonekanya dari KJG. Thank you. Maaf ya. Maaf aku kasihkan ngomong. Watch me yapping ya. Yapping. Ya. Jadi misalnya ini aku ada 2 hari perform berturut-turut. Misal aku hari ini tanggal 1 sama tanggal 2 ya, oke. Ini perform nih dua hari ini nih. Tanggal 1 aku siang, aku mandi, aku nggak keramas. Habis itu malamnya aku keramas karena kan udah hairdo gitu-gitu. Nah, habis itu karena aku udah capek banget tuh tanggal 1 malamnya, aku kayak nggak pengen keramas aku supaya tidurnya cepet gitu. Jadi malamnya aku nggak keramas kalau aku capek. Tapi besok paginya aku harus keramas karena aku harus hairdo lagi karena tanggal 2 perform lagi. Dan nggak bisa datang-datang, maksudnya kita nggak bisa datang buat perform tapi rambutnya tuh masih belum keramas, tuh nggak bisa. Jadi harus bersih lagi. Terus malamnya tanggal 2 selesai perform itu harus keramas lagi karena kita habis hairdo lagi. Jadi gitu. Gitu pokoknya. Yaudah, kalau ngerti nggak apa-apa. Tiba-tiba pengen makan nasi goreng deh. Makan nasi goreng gak sih? Nasi goreng pakai kerupuk.
jadi nasi goreng disandokin pakai kerupuk terus dimakan. Ada yang makan nasi goreng seperti itu. Kalau ada, kamu sahabatku. Nasi goreng rebus itu kayak pick me banget sih. Tapi aku tadi udah makan. Tapi aku makan siomay. Tapi makan siomay itu kayak jam 3. Abis itu tadi jam 5 aku makan siomay lagi. Dan sebenarnya aku masih kenyang. Oke, aku akan meluruskan hal yang aku katakan di PM. Jadi aku di PM ngomong aku sering banget. Aku nggak sering. Aku kalau misalnya perform yang kayak statusnya berat, atau yang aku kayak misalnya aku 2 show terus aku minum energy drink, aku ingin meluruskan kalau misalnya aku nggak sesering itu minum energy drink. Aku tuh minum energy drink yang di kaleng itu kalau misalnya aku lagi ngerasa kayak aku capek banget nih, atau setlistnya kayak Banzai gitu, aku minum. Tapi kan Banzai juga waktu kan jarang kan, atau nggak kayak aku Ramune tapi 2 show Ramunenya gitu, jadi aku minum gitu kan. Tapi nggak sering, cuma emang kadang ngaruh, kayak jadi nggak gampang capek. Tapi sumpah efek sampingnya kalau minum energy drink, aku tuh kayak ngerasa aku capeknya ditahan dulu sampai nanti pas udah mau pulang tuh capek banget. Nah, masa tuh nggak suka kopi, dan kopi tuh nggak ngaruh di aku. Kopi tuh nggak bikin, kalau aku ngantuk aku minum kopi itu nggak ngaruh, yang ada aku sakit perut. Nggak deg-degan juga, tapi jadi kayak nggak ada ngaruh apa-apa. Tapi emang nggak boleh banyak-banyak. Nggak sering kok kalau aku lagi melakukan kegiatan yang berat aja. Terus Ola waktu itu pernah marahin aku gini. Ola atau siapa gitu, pokoknya member atau siapa gitu, pokoknya ngomong aku, dia ngeliat aku lagi minum itu kan pas lagi make up. Terus kayak, kenapa sih minum itu? Terus aku bilang kayak, gak apa-apa, biar aku semangat, biar aku gak gampang capek. Terus terus dia bilang, tapi itu nggak boleh. Terus aku bilang, kalau nggak boleh siapa, terus kenapa dibikin, terus ini dibikin buat siapa gitu kan. Terus dia bilang, ya buat kuli, emang lu kuli. Terus aku kayak, ya it feels like, tapi terasa seperti itu. Nah, ini cerita aja sih, coping mekanisme bener. Jangan ya dek ya, aku bukan kuli tapi rasanya mirip. Atau yang nggak sih, lebay aja sih, lebay. Cuma boleh lah, masa nggak boleh? Ya jarang-jarang, tapi oke, tapi minum, tapi jarang-jarang. Kalau lagi merasa butuh semangat lebih aja. Ih, alay banget ngomongnya. Maaf. Sorry. Sing Eling, iya, Eling. Semoga Jessie Eling. Aku punya jewelry box, and it's Kuromi. Sakit banget jujur, kepentok. Sakit banget Yuyur. Cita-citamu apa? Cita-citaku, ini mau jawaban serius. Cita-citaku menjadi apa? Cita-citaku menjadi princess. Ada yang berubah gak? Dulu aku suka banget photoshoot kayak gini, sumpah. Setiap kali ke mall, ke ITC, ini kayak, what's with that awkward smile? Girly, learn how to smile. Kayak, apa sih? Aku jadi Princess Belle. Dulu aku suka banget foto kostum kayak gini. Ini dia, Ratu Kerajaan Cina. Wait,
lagi di Snow White guys. Apa sih, kenapa kayak gini sih, posenya aneh. Stop, aneh menurut aku. Kayak gitu dong. Oke, apa tadi cita-cita aku? WTS Fotopack. Cita-cita aku pengen yang serius ya. Dulu sebenarnya kayak aku nggak tahu cita-citaku apa sekarang. Yang penting aku pengen kayak hidup bahagia aja sebenarnya, dan hidup berkecukupan dan ya happy aja pokoknya. Tapi dulu kalau kayak pekerjaan gitu ya, profesi, aku dulu pengen banget jadi petani. Dulu aku pengen jadi petani sumpah, karena dulu tuh aku ngerasa tugas petani tuh mulia banget. Tapi kayak setelah aku pikir, kayaknya aku bisa udah tau kan, aku udah pernah ngomong tentang aku pengen jadi petani kan. Karena tugas petani itu sangat mulia, kan nggak bisa makan nasi tanpa petani. Aku mau jadi petani dulu. Tapi setelah kayak makin besar, setelah main ke Kidzania, aku semakin kayak tahu, oh ternyata pekerjaan di dunia ini tuh banyak banget selain jadi petani. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi guru. Nah dulu aku sempet juga pengen juga jadi guru, karena aku dulu suka banget tulis di papan tulis. Setiap kali kayak aku dipanggil maju ke depan sama guru, kayak siapa nih bisa mengerjakan soal ini, walaupun aku nggak bisa, aku tetap pengen maju karena aku pengen nulis papan tulis. Aku ngerasa itu keren banget, itu kayak seru banget, rasanya seru banget. Jadi aku pengen banget dulu jadi guru juga, karena kayak rasanya bisa tulis di papan tulis sebaik yang aku mau, karena it's my job gitu, kayak gitu rasanya. Habis itu dulu aku juga pengen jadi pilot, karena seru juga, tapi kayak terlalu riskan. Dan kayak shout out to all the pilots all over the world, karena kayak itu pekerjaan keren banget. Aku pengen sebenarnya, tapi kayak aku nggak bisa. So aku dulu pengen jadi apa? Dulu aku pengen jadi artis. Aku pengen jadi kayak Raffi Ahmad dulu, sumpah. Pengen banget aku masuk TV kayak hello guys, pengen gitu. Tapi aku pikir kayak enggak deh. Tapi kayak semenjak aku semakin besar, semakin aku menemukan banyak ya pekerjaan profesi di dunia ini, yang ternyata aku pengen adalah, aku hanya ingin kaya. Aku cuma pengen kaya, aku cuma pengen banyak duit, aku pengen bahagia. Tapi aren't we all? Apakah bukannya semuanya mau? Ya gak sih? Gitu. Jadi cita-citaku sekarang adalah menjadi superhero. Aku pengen belajar caranya berantem, caranya terbang, cara jadi invisible. Aku pengen jadi superhero. Dulu aku juga sempet pengen jadi presiden juga, tapi it's complicated. Maksudnya itu kayak terlalu complicated gitu loh. Dan setelah dipikir tuh enggak, itu impian yang kayak gak make sense aku pengen jadi presiden. Dan aku kayak kepikiran I wanna rule the world. Nggak the world sih. Dulu aku kan tinggalnya sebelum aku di kota aku yang sekarang, dulu aku tinggalnya di Kelapa Gading. Aku pengen rule Kelapa Gading. Berarti ya jadi apa sih kalau misalnya kayak cuma satu daerah doang, namanya pemimpinnya apa sih? Jadi RT, wali kota. Iya berarti cuma wali kota bukan presiden. Tapi itu kayak masih kecil banget, tapi aku masih ingat karena kayak itu aneh banget sumpah, kayak aneh banget. Aku berpose, aku mau kayak gitu. Itu kalau yang sekarang. Dulu tuh aku kayak kepikiran apa, kayak bisa nggak sih jadikan hal yang aku suka tuh pekerjaan. Kayak aku kan suka dance, tapi dipikir lu mau ngapain, mau jadi back dancer? Kalau misalnya udah nggak di JKT gitu, mau ngapain jadi back dancer? Tapi kayak nggak cocok untuk aku. Jadi kayaknya aku yang jadi model, aku kayak Miss Indonesia gitu.
Ya aku, oh iya, itu Miss Indonesia dulu, aku pengen jadi Miss Indonesia. Kalau boleh ya bertahap lah, Miss Tangerang dulu lah sekarang, Tangerang. Lama-lama Miss Jakarta, habis baru Miss Indonesia. Ci, aku pengen jadi penari tiang. Penari tiang tuh maksudnya ini pole dance, pole dancer. Emang bisa? Kamu gak make sense. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau kayak ngomong-ngomong soal gak make sense gitu, make sense gak kalau misalnya kita udah kayak sejam live? Guys, kalau misalnya pada mau udahan live gitu kayak pada ngomongnya gimana sih? Aku kok kayak nggak pernah natural gitu ya? Apa cuma kayak oke, saatnya udahan, tapi nggak belum udahan sekarang, belum udahan sekarang. Tapi kayak gimana caranya yang kayak respectful dan smooth dan bagus. Izin main HP bentar boleh gak? Nyari di enggak dong. Enggak. Enggak. La 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 la. Oh, hari ini ada ini ya. Oh, tappingnya ini JKT48 at Amazing Kids favorite words. Wow, mereka pakai kostum sapi. Tiba-tiba ada misi menyelamatkan dunia. Oh, gitu ya. Kayak aku harus belajar lagi deh gimana Sharia. Dramatic. Dramatic. Apa sih? Gak tau. Bapak mau mandi. Enggak, SR sama Cepio. Enggak, karena hari ini Cepio masih ada kegiatan. Tapi aku enggak, aku di rumah. Jago kalau bridging. Iya, tapi lagi gak mood. Kayak aku harus mood dulu. Tapi kalau boleh tahu, ini kalau boleh tahu aja sih, aku cantik gak? Kalau 1000 orang nggak jawab aku cantik, aku udahan live-nya dengan perasaan kecewa. Saya mewakili 1000 orang yang bilang cantik. Makasih. Aku nggak jadian karena aku dibilang cantik. Makasih ya. Makasih ya. Kita mau selfie gak? Selfie yuk kayak gini. Gitu. Nggak diajak.
Jadiin PP TikTok Jess lucu tahu. Apa? Sorry terlalu galak ya. Apa? Coba kalian cheese aku foto. Cheese. Cheese. Say cheese. Dah. Hahaha. Ya ampun teman-teman. Aku udah kehabisan topik nih. Pancing lagi dong. Kenapa kalau senyum matanya ikut senyum? Enggak. Menurutnya boleh gak kak? Boleh dek. Tanya dek. Pakai poni lagi dong. Pakai nggak ya? Tapi lebih baik orang suka aku nggak pakai poni. Kalian lebih suka aku pakai poni atau enggak? Karena aku sebenarnya udah, aku kan punya si poni-ponian itu kan. Tapi makin lama makin jelek dia. Kayak nggak natural. Kalau mau pakai poni harus potong lagi. Tapi banyak yang nggak suka aku pakai poni. Terus itu kayak mengganggu banget sejujurnya poni depan. Karena dia menusuk mata, ngerawatnya susah, dan semuanya. Tapi intinya kamu suka aku, tapi yang penting aku cantik kan. Kalau sekarang nggak di JKT, kira-kira jadi aku pasti jadi cici-cici biasa yang lagi kuliah sekarang, nongkrongnya di mall bersama teman-teman. Dan kalau sore-sore tuh nggak tahu deh, nggak tahu nggak, aku nggak mau jadi cici-cici jaga toko, nggak. Aku mau jadi cici-cici yang produktif dan keren dan slay dan seperti superhero. Cici antar galon, enggak, aku mau menjadi, nggak tahu. Emang kalian tahu kan mau jadi apa? Nggak tahu. Kata-kata hari ini Kak Jessy, kata-kata hari ini adalah kenapa kayak orang tuh senang banget sih nanya kayak kata-kata hari ini, kata-kata hari ini, kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Bener, kayak aku jadi cici dance cover. Kayak aku kayak ikut klub dance deh kayaknya. Dan aku jadi selebgram deh. Aku kayaknya jadi kayak Regina Phoenix kayaknya. Atau nggak aku jadi cici-cici konten kreator di TikTok. Enggak, tapi kayak aku gak jadi YouTuber deh karena aku gak bisa main game. Aku pengen banget bikin kue. Sepengen itu. Kira-kira you kalau gak di JKT sekarang udah ngapain? Sekarang nggak mungkin, pasti masih JKT. Ngapain ya? Nggak tahu deh. Hai, nggak tahu. nggak tahu lagi. Oh, kuliah. Aku bakal kayak punya geng di kuliah. Kan kalau udah nggak di JKT. Maaf.
Tapi kangen gak sih sama si Ola-Ola itu? Jadi nomor 13 ada Bayu. It's nggak bercanda. Hari ini aku mau mengadakan kompetisi orang dengan Ava showroom terbaik. Oke, mari kita lihat siapa yang memiliki potensi menjadi pemilik Ava showroom terbaik apa ini namanya? Di Jessie pokoknya. Ada bentar gue ganti dulu. Wait, pada ambis ya semua. Masih PTSD sama penilaian Ava Series. PTSD apa ya? Aku kayak sering ngedengar tapi kayak apa sih PTSD itu? Wait, pada ambis semua pada ganti dengan Ava showroom terbaik masing-masing. Showroom Ava Awards, betul. Yang menang nomor 1 akan aku kasih cintaku padamu selamanya. Oke, coba kita lihat ya. Akan aku perhatikan. Wow. Oke, seleksi ini nominasinya dulu ya, nominasinya ya. Ini aku lihat aku berdasarkan oleh warna dan bentuk yang paling imut dan warna yang paling menarik menurut aku. Oke. Coba kita mulai dari podium dulu kali ya. Siapakah yang memasuki seleksi nominasi Ava Showroom terbaik menurut Jessie? Nomor 1 ada Kak Jeki. Kak Jeki lucu sih. Oke, Kak Jeki, kamu masuk nominasi. Terima kasih diskonya. Abis itu ada aku lihat yang lucu aja menurut aku ya. Punya Kak Hafiz oke. Punya Kak Hafiz lucu juga. Dia kayak wolf tapi warna kuning. I don't know what is that. Abis itu oh enggak, semuanya ini podium aku masukin. Kan masuk seleksi. Apa sih kok seleksi mulu sih? Nominasi. Abis itu oke yang di bawah ya. Setelah aku lihat-lihat, nggak ada yang bisa menandingkan kelucuan Ava Showroom Jessica Chandra. Lihat lihat gak ada gak aku tuh paling bawah tuh, kan bisa lihat Ava aku gak sih? Hasilnya adalah Jessica Chandra. Itu dia. Nih aku fotoin, aku kasih ke kalian ya. Nih. Tuh. Bersinar tuh dia tuh. Di paling bawah. Jessica CH. Ava terbaik. Maaf ya yang udah repot-repot ganti supaya masuk, tapi sejujurnya kayak gak perlu lah adalah nominasi dan kompetisi kayak gini. Yang penting dari dalam hati memancarkan kebaikan dan kesucian dan keunikan masing-masing. Kalian semua adalah pemenang di hati kalian masing-masing. Semuanya makasih untuk hari ini. Semoga bagus gak bridgingnya? Nggak bercanda.
Dengarkanlah lagu terakhir dari kami. Memangnya aku boneka. Memangnya aku boneka. Kulihat-lihat Bakuro Mini suka Kuromi ya? Suka. Suka dan suka. Tapi ya, aku pikir-pikir kayak aku pikir aku spesial. Aku lihat di Twitter baik yang nge-tag aku tentang ada lagi orang yang mirip sama aku. Banyak. Nggak semua orang tuh ada satu di dunia ini. Aku tahu siapa yang kalian maksud, itu emang aku kenal sama dia. Iya, yang di band yang si basisnya itu emang kembaran aku. Coba tanya, kenal Jessie gak? Pasti jawab iya. Banyak paguyuban Jessica Chandra. Coba boleh ya Pak yang mirip-mirip sama Jessie di lombain tuh, dikompetisiin biar ada pemenangnya kan. Udah kayak ini belum, udah kayak paguyuban mirip Freya belum? Boleh banget, boleh. Ini dia kompetisi yang sehat dan positif. Dunia ini memang perlombaan, semua tuh ada, semua tuh di dunia tuh orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik gitu. Paguyuban Jessica, semua kompetitif, bener, semua orang di dunia kompetitif, jadi jangan lengah. Don't let them know your next move. Makasih ya untuk teman-temannya dari tadi udah kirimin aku gift, padahal nggak apa-apa, nggak usah repot-repot, aku cuma pengen ditonton aja. Tapi makasih ya, tadi udah banyak banget yang kirim aku disco, dan ini ada bear juga, thank you ya. Padahal it's okay. Aku cuma ingin didengar. Oh my god, di dunia ini emang kita cuma perlu didengar doang. Tapi sumpah guys, ini aku real, aku nggak lagi kayak gimana-gimana, tapi kalau kan lagi ada apa-apa ngomong, sumpah. Kemarin tuh ya, aku setelah perform, aku tuh ngerasa kayak aku nggak lega, kayak entah ada apa tuh yang kayak menahan aku gitu, kayak hati aku nggak enak. Tapi kayak aku omongin kayak, iya aku tadi ngerasa aku perform gini. Terus pas diomongin tuh lega banget, kayak rasa tuh hatinya tuh kayak nggak ada apa-apa, itu kayak beneran banget. Sumpah aku pikir tuh kayak yalah omongan doang, tapi ternyata bener. Jadi buat teman-teman yang sedang merasakan sesuatu dan lagi merasa tidak enak hati, coba diomongin sama orang-orang yang bisa kamu percaya, karena real, itu bukan fake, ini real. Your feelings are valid, jadi real. Gak punya someone to talk to, you can always hit me on the DMs, walaupun mungkin kan ngerasa itu searah, tapi aku baca. Benar, ini bridging ke lagu yang berikutnya. Ih, kan bisa tahu ya ternyata ya. Aku tertebak ya. Tertebak, menjadi manusia tertebak. Sangat menyedihkan. Kapan bikin tren tiramisu cake? Sejujurnya aku gak suka tren tiramisu cake. Aku kayak setiap ada orang bikin tren tiramisu cake, aku skip karena aku gak suka lagunya. Kayak kalian pernah gak sih denger satu sound TikTok yang kayak itu kayak sering banget muncul dan kalian sampai muak? Aku ke tiramisu cake itu. Maaf, no offense untuk orang-orang yang cinta banget dengan tiramisu cake, maaf banget ya. Aku haters. Tapi kayak aku nggak salah kan aku ini, aku valid kan. Aku maksudnya kayak perasaan orang tuh valid, kayak nggak apa-apa kalian ngerasa gini, nggak apa-apa aku ngerasa gini, nggak apa-apa. Jadi kayak aku nggak ngejudge. Jadi kayak tapi aku nggak suka. Udah bosan. Awalnya lucu tapi kayak udah bosan.
Bahkan kayaknya di masa depan kalau misalnya sound si memangnya aku boneka ini naik dan kayak sering banget muncul di FYP aku, kayaknya aku juga bisa, ada kemungkinan aku jadi benci sama lagu itu, sama sound itu, nggak benci sih, itu kayak berlebihan banget ya, kayak bosen. Bukannya mau join dance bareng Viola, aku nggak ada janji kayak gitu ya. Aku kelar deh. Oke, makasih udah nonton ya. Nanti kapan-kapan kalau aku live nonton lagi ya. Overuse bener. Semua di sini lagi pada ngapain sih? Kalau boleh tahu, kayak aku dari tadi ngomongin diri aku doang, tapi kayak aku nggak tahu kalian tuh lagi ngapain, apa yang kalian lagi lakukan. Boleh tolong ketik gak apa yang lagi kalian lakukan, please. Please, I'm begging. Pose. Nggak mau. Harus bilang dulu lagi ngapain. Selain nonton showroom kan nggak mungkin kan kayak cuma nonton sambil duduk kan, pasti kalian kayak melakukan hal yang lain. Kalau iya sih keren banget sih, kan kayak super dedicated, berhak masuk surga. Mau bikin jedak jeduk menarik, nonton sambil ngerjain tugas, bagus. Bikin pidato buat tugas, wow keren. Semoga lancar ya kak pidatonya. Merenung kenapa panas dalam hilang-hilang, itu artinya kebanyakan main HP dan kurang minum air putih. Terus makan, bagus makan. Nungguin JKT perform. Nungguin di mana? Kak Jessie, aku mau disapa. Sapa. Aku udah minum 3 liter. Tapi ngomong-ngomong tentang 3 liter, kalian tau gak sih bayi yang umurnya 3 liter, si AB Cekut itu? Aku kangen banget sama dia. Kalian punya gak sih bayi yang kalian suka banget di social media? I'll go first. Ritsuki, AB, Kamari. Top 3 bayi terlucu sedunia. Umur 3 liter, benar. Kalau aku umurnya 19 liter. Berarti kalau 19 liter berarti itu berapa mili tuh? Gak suka bayi, nanti kalau kamu punya anak gimana? Kalau misalnya kamu punya anak, masa kamu gak suka? Kamu 1 liter, makasih ya. Memang aku baik. Couple TikTok siapa yang paling suka? Masih Syasa Jio. Tapi belakangan ini nggak sih Syasa Jio. Kayak rasanya pengen banget diundang ke nikahan mereka yang full Taylor Swift themed itu. Syasa Jio. Aku di follow back sama Syasa Jio. Centang biru privilege. Bayi 1 Jessie, 2 Jessie, 3 Jessie. Makasih ya. Makasih ya kak. 1 bulan 8 hari kamu. Makasih ya kak. Aku udah bisa jalan. Ntar lu nikahnya gitu juga? Enggak dong. Nggak ikut Amazing Kids Favorite Awards? Enggak. Kalau ikut aku nggak di sini. Aku pas lagi joget. Tapi kalau misalnya ngomong soal nikah, oh my god, here we go again. Bisa gak sih setiap showroom stop orang memancing aku dengan pernikahan? Kayak stop. Udah gak mau ah. Bosan. Here we go again. You guys know me so well. Udah oke, aku akan stop. Here we go again. Aku tadi udah WA mami aku mau makan nasi goreng. Jadi kalau misalnya aku mau udahan, artinya aku mau makan nasi goreng, oke? Kayak buru-buru banget nggak buru-buru, cuma itu kayak feels like moment paling sakral dalam hidup selain dibaptis ya. Kalau yang dibaptis itu kayak bakal kayak seru banget. Tapi udah nggak ada yang pengen ngomongin nikah lagi.
Emang aku apaan, aku ngomongnya nasi goreng bukan es goreng. Seseru itu. Enggak sih. Di TikTok tuh banyak konten kayak marriage is scary, marriage is scary, marriage is scary. Iya. Tapi ada juga bikin marriage is fun, marriage is fun gitu. Harus coba nasgor anime. Nasgor anime apa? Tapi emang makanan-makannya ada di anime emang enak-enak sih kelihatannya sih. Adalah benar Nda mau nikah dalam kurung, tapi kalau sama kamu mau ada syaratnya. Kalau mau nikah sama aku, kamu harus nggak jadi bercanda. Nih, aku punya pertanyaan. Kalian pasti di sini pasti suka ayam kan? Pasti suka ayam. Nah, kalian lebih suka kayak bagian ayam mana yang paling kalian suka? Oh my god, ini menarik. Aku pengen ngomongin ini, kayak I'm so passionate about this. Menurut kalian bagian ayam mana yang paling enak dan mana yang paling kalian suka? Harus Cina? Enggak harus Cina. Paha. Tapi kayak kalian nyadar gak sih daging di paha ayam sama dada ayam tuh beda? Kemarin I'm having this like conversation with Grisel talking about ayam, bagian ayam. Beda. Jadi kalau misalnya daging paha itu dia tuh lebih kayak juicy, kayak licin gitu loh. Kayak kalau misalnya diginiin dia tuh kayak agak gimana ya, kayak juicy, ya nggak sih? Juicy. Sedangkan, nah aku tuh suka, kalau aku bagian ayam yang paling aku suka adalah bagian dada mentok. Jadi kalau kalian nggak tahu, dada mentok itu adalah dada mentok ya. Dari yang itu karena kayak aku kan lebih suka daging kan. Kulit aku juga suka. Uh, tapi kalau misalnya ditepungin doang. Uh, kalau dada mentok itu dia tuh dagingnya banyak dan dia tuh tulangnya, bahkan tulangnya tulang lunak gitu loh, yang bisa yang dimakan. Jadi kalau misalnya aku makan ayam, kadang tuh aku kayak ngerasa kalau aku makan yang kayak yang paha pentungan tuh, paha atas atau paha bawah, itu paha bawah ya berarti ya, yang pentungan gitu, itu dia tuh kayak aku terlalu banyak waste, banyak banget kayak yang kenyal-kenyal gitu. Aku nggak suka. Aku tuh suka yang kayak solid aja dan keras dan apa ya, iya berserat gitu. Jadi kayak aku, jadi kayak hasil akhir kalau misalnya bersih banget makannya, dia tuh tulangnya dikit banget gitu loh. Jadi kayak semua itu kemakan. Sedangkan kalau misalnya benar full daging, sedangkan kalau misalnya kayak paha gitu kan ada bagian dimana kayak ada lemaknya gitu kan, ada yang kenyal-kenyal, aku nggak suka. Jadi kadang kalau misalnya aku makan, kalau misalnya aku kan nggak ada pilihan buat kayak misalnya lagi mau makan ayam tapi aku nggak ada pilihan dada mentok, itu aku bakal kayak waste banyak banget kayak bagian-bagian yang aku nggak suka gitu loh. Dan mending kan, mending abis kan, mending dihabisin kan, jadi gitu. Tapi kayak ini beda kalau misalnya itu kan kayak ayam goreng, yang ayam ayam digoreng pakai tepung gitu yang ada crispy-nya. Tapi kalau misalnya kayak ayam kampung kuning biasa gitu, aku suka yang paha. Karena kalau dada itu gak tau, gak suka, biasa aja paha. Dada mentok ada kulit nggak? Ada dong. Tapi aku kayaknya jarang ketemu dada mentok di kayak ayam yang ayam opor atau ayam goreng biasa, yang ayam kuning, ayam kampung gitu. Jarang aku ketemu dada mentok. Aku ketemu dada mentok tuh kalau misalnya kayak makan di ayam yang kayak dimakan makanan junk food, yang temennya burger, yang pakai kentang gitu-gitu loh. Kayak ngerti kan? You know what I mean, right? Dada mentoknya kayak gitu. Ya jarang kan.
Lagian aku kayak juga gak bisa kebayang sumpah kalau udah ada bentuk tanpa tepung-tepung di itu bakal kayak gimana sumpah. Hati ayam suka nggak? Enggak. Aku tuh kayak nggak suka yang kayak aneh-aneh gitu loh, yang kayak apa ya, jeroan gitu-gitu aku nggak suka sumpah. Kayak boleh kayak normal aja, aku cuma suka daging dan kulit dah. Aku ceker gak suka, ampel aku juga gak suka. Kadang kayak aku tuh nggak tahu dia tuh bagian apanya ayam. Nah itu tuh yang kayak bikin aku tuh questioning, dan aku jadi nggak berani makan gitu loh. Walaupun sebenarnya bisa dimakan, cuma kayak aku nggak mau, aku nggak suka. Kok ada orang nggak suka ceker? Ada, aku. Tempe. Nggak mau soal tempe. Tempe. Sumpah ini real banget sumpah guys. Ini kayak bisa aku gigit. Sumpah kalau aku lapar pengen aku gigit. Bisa dibuat anting juga. Lucu dan imut. Lucu imut iut. Tempe. Mau seperangkat gantungan kunci angkringan gak? Pikir-pikir dulu ya. Au, sakit. Oke, tapi rasanya kayak nasi goreng memanggil aku deh guys. Kayaknya aku harus makan nasi goreng deh. Kira-kira kalian setuju gak kalau aku makan nasi goreng? Setuju kan? Oke, makasih ya. Tapi emang kalau kayak kalian tuh strict banget ya soal makan gitu, kayak pasti kalian tuh bolehin banget kita untuk makan. Jadi makasih ya. Minum air putih jangan lupa. Sudah pasti tidak akan lupa. Oke, kalau gitu aku end showroom ya, tapi aku akan baca podium dulu. Minum air putih. Salah. Minum air bening karena warnanya bukan putih. Kalau putih itu air susu. Oke, aku baca podium ya. Dari nomor 13 ada Brawas ganteng. Kira-kira kalian setuju nggak guys dengan statement di akhir itu? Tapi oke lah, karena dia lagi ulang tahun hari ini. Oke. Nggak ulang tahun ya. Bercanda. Makasih. Nomor 2 ada Lia. Terima kasih Lia kupu-kupu. Wow, aku baru tahu kalau misalnya Aurelia JKT48 bisa nonton show member dan masuk podium. Makasih ya Kak Lia. Nomor 11 ada Kak Hafiz. Makasih Kak Hafiz. Thank you, semoga sehat-sehat selalu, sukses, dan menjadi kebanggaan kita semua. Nomor 10 ada Kak Alsa Gia. Makasih juga Kak Alsa Gia. Semoga sehat-sehat terus, sukses, dan menjadi kebanggaan orang tua. Nomor 9 ada Kak Diam, thank you. Semoga bahagia dan sukses selalu, sehat-sehat. Nomor 8 ada Adam, thank you ya. Kamu kira-kira hari ini sudah melakukan gebrakan apa aja? Kayak nanti dibalas ya. Nomor 7 ada Hus. Gitu. Makasih ya. Semoga kamu tercapai apa yang kamu semogakan. Makasih. Nomor 6 ada Zevanya. Terima kasih ya. Aku bangga dengan keadaan kamu dan keberadaan kamu sampai saat ini. Jadi tetap menjadi kebanggaan kita semua ya. Dan teruslah berjuang dan bersinar sampai dirimu menjadi bintang. Makasih. Nomor 5 ada Kak Iqbal. Terima kasih Kak Iqbal. Keren terus. Makasih ya. Lihat air mataku menetes karena saking aku bahagianya bertemu dengan kamu. Aku bersyukur atas pertemuannya kita. Nomor 4 ada fans Filipina. Terima kasih. Namanya fans Filipina. Selamat, kamu sudah memenangkan undian tiket tujuan ke hatiku. Terima kasih sudah membuat aku sampai sejauh ini tanpa adanya kamu. Warga Filipina tidak tahu keberadaanku. Jadi mohon dukungan terus dari Filipina. Salam buat semuanya. God bless you.
Nomor 3 ada Kak Dimski. Mantap, kamu aku doain semoga kamu kegiatannya lancar, sukses selalu, berkahnya dilancarkan, semoga bahagia terus, dan semoga disayang sama Jesse. Amin. Nomor 2 ada Ko Erik. Terima kasih Ko Erik, karena keberadaan Ko Erik sungguh menyentuh hati kecilku yang terdalam. Dan makasih untuk kerja kerasnya, terima kasih untuk bantuan untuk Jay sampai saat ini. Semoga kita bisa bareng-bareng terus sampai titik penghabisan nanti. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan nomor 1 yang menduduki tahta tertinggi di showroom Jay kali ini ada Kak Jackie. Terima kasih Kak Jackie. Terima kasih untuk kerja kerasnya, dan terima kasih untuk cintanya untuk Jessie juga. Sangat sangat sampai ke aku. Tolong dukung terus sampai aku menjadi bintang ya. Makasih ya Kak Jackie. Semoga sehat-sehat dan bahagia dan sukses selalu. Dan untuk 42.000 orang lainnya yang menonton showroom aku pada hari ini, makasih udah nonton. Makasih juga yang udah kirim gift juga. Gak usah repot-repot padahal, karena aku cuma pengen didengar doang. Tapi gak apa-apa, makasih ya. Semoga next time aku bisa showroom lebih cepat lagi, dan semoga bisa bertemu secara langsung ya. Dan aku harap bisa cepat dapat kesempatan buat ketemu langsung. Nanti juga kan ada meet and greet ya September ya, semoga bisa ketemu juga. Dan ada video call juga bulan ini, siapa tahu yang mau ketemu duluan, ngobrol duluan sama aku bisa di video call. Ada konten JKT TV JC, oke, ada juga konten JKT TV JC baru di-upload ya. Ya jangan lupa ditonton juga. Jadi terima kasih ya. Tetap dukung terus, dan see you on top. Makasih semua, see you on top. Bye. Cut, cut. Kok gak bisa pencet? Cut, bye.